Realitas atau fenomena sosial merupakan kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Realitas ini terbentuk dari gejala-gejala sosial yang mengiringinya. Nah, secara umum, realitas sosial yang menjadi kajian ilmu sosiologi dapat dibagi menjadi 10. Yang pertama, ada hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan kegiatan yang dilakukan antar individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok tertentu untuk saling berinteraksi. Hubungan sosial dapat disebut juga sebagai interaksi sosial. Untuk mengenal gejala sosial, teman-teman harus memperhatikan ciri hubungan sosial berikut, yaitu terdapat dua pihak atau lebih sebagai pelaku dalam interaksi sosial, terjalinnya komunikasi, memiliki tujuan yang ingin dicapai, dan terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Hubungan sosial juga memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Hubungan sosial dalam masyarakat dapat kita bedakan menjadi dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Hubungan sosial asosiatif terbentuk apabila mengarah pada persatuan, seperti kerjasama, proses akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Sedangkan hubungan sosial disosiatif terbentuk apabila mengarah pada perpecahan seperti pertentangan atau konflik sosial, persaingan, dan kontravensi. Yang kedua ada nilai dan norma. Perlu teman-teman ketahui bahwa nilai merupakan prinsip dasar atau kualitas dasar yang dianggap penting bagi seseorang atau masyarakat. Nilai-nilai inilah yang menjadi tujuan seseorang bertindak. Lalu, bagaimana dengan norma sosial? Norma sosial dibentuk untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat. Norma inilah yang menjaga agar pola hubungan sosial yang terjalin dapat berjalan dengan tertib. Teman-teman sekalian dapat mengatakan bahwa norma dapat menjadi alat penertiban, pedoman tingkah laku, dan sistem pengontrol masyarakat. Dalam masyarakat dikenal beragam norma teman-teman, seperti norma agama, hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, adat, tata cara, kebiasaan, hingga tata kelakuan. Yang ketiga, ada sosialisasi dalam proses pembentukan kepribadian. Sosialisasi merupakan proses mempelajari atau menanamkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sosialisasi dapat kita mulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Keluarga sendiri merupakan agen sosialisasi pertama dan paling utama dalam pembentukan kepribadian, sehingga disebut agen sosialisasi primer. Selain itu, sosialisasi dapat diperoleh dari luar rumah, seperti lingkungan sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Sosialisasi jenis ini disebut sebagai sosialisasi sekunder. Nah, mengapa dalam pelajaran sosiologi ini kita harus mempelajari sosialisasi? Karena sosialisasi merupakan proses individu atau kelompok yang mengenal nilai dan norma. Sosialisasi dapat menjadi cara mencari akar suatu gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, misalnya kasus kenakalan remaja, sebagai akibat proses sosialisasi dalam keluarga yang tidak sempurna. Yang keempat, ada kelompok sosial. Perlu kalian ketahui bahwa hubungan sosial dan sosialisasi akan mendorong individu hidup secara berkelompok. Kondisi masyarakat yang berkelompok inilah yang akan menimbulkan hubungan-hubungan sosial yang memicu gejala sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, kelompok sosial menjadi kajian ilmu sosiologi. Tujuan dari hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat ini adalah untuk mencukupi kebutuhan anggota masyarakat. Sedangkan individu yang menjalin kesepakatan dan ikatan dengan individu lain dapat disebut kelompok sosial. Nah, secara umum, ciri suatu kelompok sosial adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat kesadaran dan rasa memiliki. Kedua, terdapat hubungan timbal balik di antara anggota kelompok. Ketiga, adanya kepentingan bersama sehingga menciptakan kedekatan antara anggota. Dan yang keempat yaitu berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku.
Kelompok sosial dapat juga dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok sosial teratur dan kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial teratur memiliki kejelasan aturan, memiliki tujuan, dan program kerja. Adapun kelompok sosial tidak teratur cenderung tidak terorganisasi secara kaku, tidak memiliki aturan baku, dan umur keanggotaannya pendek. Yang kelima ada struktur sosial. Apakah kalian mengetahui apa itu struktur sosial? Struktur sosial merupakan tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Struktur sosial ini saling berhubungan dan membentuk pola perilaku individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat. Nah, berdasarkan bentuknya, struktur sosial dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial menunjukkan pembedaan antar kelompok secara horizontal. Sebagai contohnya, perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan golongan. Sedangkan stratifikasi sosial menunjukkan pembedaan masyarakat dalam kelas-kelas sosial secara vertikal yang diwujudkan adanya tingkatan dalam masyarakat. Stratifikasi sosial juga dapat terbentuk dengan sendirinya ataupun disengaja. Stratifikasi sosial yang terbentuk dengan sendirinya, misalnya usia. Sementara itu, stratifikasi sosial yang sengaja dibentuk yaitu kekuasaan dan wewenang. Dalam struktur sosial terdapat 3 fungsi. Yang pertama, fungsi identitas, artinya struktur sosial sebagai penegas identitas yang dimiliki suatu kelompok. Kedua, fungsi kontrol, artinya struktur sosial mengontrol individu yang berada dalam struktur sosial tertentu. Yang ketiga, fungsi pembelajaran, artinya dengan adanya struktur sosial individu dapat belajar melalui interaksi yang terjadi di dalamnya. Yang keenam, ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai pergerakan atau perpindahan status seseorang atau kelompok sosial dari suatu lapisan sosial menuju lapisan sosial lain. Mobilitas sosial sendiri dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu mobilitas vertikal, mobilitas horizontal, dan mobilitas lateral. Mobilitas vertikal merupakan perpindahan yang bersifat naik atau turun, yaitu tidak sederajat. Sedangkan mobilitas horizontal merupakan perpindahan yang terjadi dalam tingkatan yang sama, yaitu sederajat. Sementara itu, mobilitas lateral merupakan perpindahan individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa mengubah status sosial. Yang ketujuh ada penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merupakan segala bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Sebagai contoh dari penyimpangan sosial adalah munculnya perilaku tawuran pelajar. Perilaku tersebut merupakan penyimpangan sosial dan perlu diminimalisasi praktiknya karena berdampak negatif bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Apabila dilihat berdasarkan sifatnya, penyimpangan dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu primer, sekunder, positif, dan negatif. Penyimpangan primer merupakan penyimpangan yang bersifat sementara, masih bisa dimaklumi, dan tidak dilakukan berulang-ulang. Sementara penyimpangan sekunder merupakan penyimpangan yang dilakukan berulang-ulang sehingga sulit dihentikan. Sedangkan penyimpangan positif yaitu penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak positif bagi kehidupan pelaku ataupun orang di sekitarnya. Adapun penyimpangan negatif merupakan penyimpangan yang dapat merugikan kehidupan pelaku ataupun orang-orang di sekitarnya. Yang kedelapan ada pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan upaya penertiban yang dilakukan oleh masyarakat
Adapun tujuan dari pengendalian sosial ini adalah untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui pengendalian formal dan non-formal. Pengendalian formal dilakukan secara sadar, yaitu disengaja, terencana, dan memiliki sanksi tegas. Sementara itu, pengendalian non-formal dilakukan secara kolektif oleh masyarakat melalui desas-desus, pengucilan, celaan, hingga ejekan. Bentuk pengendalian sosial sendiri dapat dibedakan berdasarkan sifat dan cara yang digunakannya. Berdasarkan sifatnya, pengendalian sosial dapat dibagi menjadi 3. Pertama, pengendalian sosial secara preventif yang dilakukan sebelum terjadi suatu pelanggaran. Artinya, masyarakat atau seseorang diarahkan, dibujuk, atau diingatkan agar tidak melakukan pelanggaran. Kedua, pengendalian sosial represif yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Yang ketiga, pengendalian sosial gabungan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan preventif sekaligus mengembalikannya sesuai norma-norma sosial represif. Sedangkan dalam pengendalian sosial berdasarkan cara yang digunakan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, persuasif yang dilakukan tanpa kekerasan. Persuasif ini dapat dilakukan melalui saran, ajakan, bimbingan individu atau kelompok untuk mematuhi nilai dan norma di lingkungan masyarakat. Yang kedua, koersif dilakukan dengan cara kekerasan atau paksaan untuk membentuk masyarakat yang tertib sosial. Yang kesembilan ada lembaga sosial. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, lembaga sosial adalah sistem norma sosial dan hubungan-hubungan terorganisasi yang menyatukan nilai-nilai serta prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Lembaga sosial ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, teman-teman, adapun ciri-ciri dari lembaga sosial ini adalah sebagai berikut. Pertama, merupakan perwujudan nilai dan norma sosial. Kedua, memiliki tujuan jelas. Ketiga, memiliki tata tertib tertulis dan tidak tertulis. Keempat, memiliki simbol atau lambang tertentu. Kelima, memiliki sarana prasarana atau kelengkapan. Keenam, memiliki kekekalan atau jangka waktu tertentu. Dan yang ketujuh, memiliki tradisi atau aturan meningkat. Yang ke-10 ada perubahan sosial. Menurut Selosey Marjan, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai realitas sosial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.